Ya, waktu SMA saya pernah belajar sosiologi bahwa manusia itu tergabung atau gabungan dari 3 jenis, yaitu satu makhluk pribadi, yang kedua makhluk sosial, dan yang ketiga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua sebagai makhluk sosial, nah tentu kita memerlukan kehadiran orang lain, bahkan untuk memenuhi hal yang terkecil dari kita pun. Kebutuhan kita pun harus ada andil orang lain. Nah, ketika kita ingin memakai baju seperti ini misalkan, nah kita tidak bisa mendapatkannya sendiri, kita tidak bisa membuatnya sendiri, tapi harus ada orang yang memintal kapas, menjadikannya benang, kemudian memintal benang menjadi kain, kemudian kain dijahit, dan hingga bisa dipakai oleh kita. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang kita harus penuhi dalam kehidupan ini, ya mau tidak mau kita membutuhkan orang lain. Jadi sangat salah ketika orang memandang bahwa dirinya mampu untuk mengadakan, untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, karena banyak hal yang harus dipenuhi dan itu memerlukan andil orang lain. Nah, tentu di dalam tatanan kehidupan sosial ini kita perlu teman, kita perlu sahabat, dan untuk berbagi, dan untuk apa saja yang memotivasi, melatar belakangi persahabatan itu. Nah, di bincang kali ini kita akan menyoroti bagaimana sih kriteria teman yang harus kita cari, harus kita pegang sekuat tenaga, dan baiklah, kita akan bahas setelah yang berikut ini. Konsep pertemanan di dalam Islam itu tidak hanya sekedar berkumpul-kumpul, tidak hanya sekedar kita beraktivitas bersama, tapi lebih jauh dari itu. Islam mengajarkan ketika kita ingin melihat agamanya seseorang, maka lihatlah agama temannya. Ketika kita ingin melihat tabiatnya seseorang, maka lihatlah tabiat temannya. Karena sudah menjadi alamiah, sudah menjadi kodrati bahwa seorang yang memiliki kecenderungan akan berkumpul dengan orang yang memiliki kecenderungan yang sama. Orang yang memiliki suatu hobi, maka dia akan berkumpul dengan orang yang memiliki hobi yang sama. Itu sudah alamiah. Nah, makanya kita perlu sekali untuk memilih teman mana yang akan kita, atau orang mana yang akan kita jadikan teman. Nah, karena sesuai yang tadi, bahwa konsep Islam itu berteman itu tidak hanya untuk kemanfaatan di dunia, tetapi sampai kemanfaatan di akhirat. Nah, satu dengan yang lainnya akan saling pengaruhi, dan disitulah betul-betul kita harus memilih dan memilah. Di kesempatan bincang ringan kali ini, kita akan bahas 2 karakter teman yang harus kita cari jika kita belum mendapatkannya, dan harus kita pegang erat-erat ketika kita sudah mendapatkannya. Yang pertama adalah, karakter pertama adalah menguatkan. Nah, kapan menguatkannya? Dalam kondisi apa menguatkannya, apa harus dikuatkannya? Itu dalam 2 kondisi. Pertama, ketika seseorang itu mendapatkan ujian, baik ujian kepahitan maupun ujian kesenangan, karena dua-duanya ujian. Ketika mendapatkan ujian kepahitan, maka fungsi teman adalah menguatkan rasa sabar, menguatkan rasa sabar seseorang tersebut. Bagaimana memberikan penyadaran bahwa semua kepahitan itu dari Allah SWT, dan Allah akan memberikan solusi. Bahkan Allah menjamin tidak akan memberikan ujian itu melebihi batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, disitulah fungsi teman itu, menguatkan rasa sabar dari orang yang sedang mengalami ujian kepahitan. Bagaimana dengan ujian kesenangan? Sama, menguatkan rasa syukurnya. Nah, bahwa kesenangan itu diingatkan juga, kesenangan itu dari Allah SWT, dan sebagai bahan untuk menguji hambanya itu apakah bersyukur atau tidak. Nah, disitulah fungsi yang pertama, karakter yang pertama adalah teman yang baik itu adalah teman yang bisa menguatkan. Kemudian karakter yang kedua, teman yang bisa mengingatkan. Mengingatkan dalam kondisi apa? Ketika seorang terpuruk dalam keburukan, terjerembab ke dalam kemaksiatan, maka diingatkan oleh temannya bahwa itu semua adalah sebuah dinamika dari kehidupan ini,
dan langkah terbaiknya adalah segera bertobat kepada Allah. Nah, maka fungsi teman di situ bagaimana? Yaitu mengingatkan bahwa tentang azab Allah ketika seseorang itu tidak mau beranjak dari keburukan itu, dan juga mengingatkan bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dan akan mengampuni hambanya yang benar-benar bertaubat dan ingin bangkit dari keburukan tersebut. Maka sahabatku, inilah dua karakter teman yang harus kita cari. Yang pertama adalah yang pandai menguatkan, yang kedua adalah yang pandai mengingatkan. Nah, semoga kita dengan teman-teman yang kita bangun pertemanannya itu menjadi golongan yang memiliki karakter-karakter yang seperti ini. Dan sekali lagi, bahwa pertemanan di dunia ini akan berefek kepada pertemanan di akhirat. Dengan siapa kita berkumpul, siapa yang kita cintai, siapa yang kita tiru, siapa yang kita teladani, maka Allah akan membangkitkan seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Nah, mudah-mudahan kita saling mencintai di dalam pertemanan itu karena Allah, dan juga ketika berpisah pun karena Allah, dan insya Allah di akhirat nanti dibangkitkan dengan orang yang kita cintai, dan semoga yang kita cintai itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa mendorong kita, membawa kita kepada kebaikan. Wallahu alam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.